Bagi yang belum nonton ceritanya di part 5, silakan nonton dulu. Oke, lanjut ceritanya. Orang-orang suruhan bapaknya Ririn udah siap. Mereka berdua karyawan yang akan ditumbalkan sedang jalan, lalu mereka ditabrak. Semua berjalan sesuai rencana. Kedua orang itu ditabrak dan dilarikan ke rumah sakit. Mereka sekarat, tapi nggak mati. Bapaknya Ririn bilang ke gua bahwa saat itu hatinya senang. Karena jika dua orang itu mati, bapaknya Ririn akan terlepas dari iblis itu. Tapi kembali, bapaknya Ririn salah lagi. Setelah dari rumah sakit, bapaknya Ririn pulang ke rumahnya. Di daerah Tambang, bukan di Jakarta. Gak lama nyampe rumah, bapaknya Ririn dapat telepon dari keluarganya di Jakarta. Bapaknya Ririn sedih banget katanya. Soalnya yang dari Jakarta nelpon ngabarin bahwa ayahnya meninggal, kakeknya Ririn. Gak cuma itu, anak pertamanya yang laki-laki juga meninggal kecelakaan motor. Bapaknya Ririn pengen pulang. Kalau ini adalah sebuah film, mungkin skin ini cocok dibarengi dengan lagu Kus Plus. Ke Jakarta aku kan kembali. Tapi udah malam dan jarak ke bandara itu jauh, sedangkan pesawat adanya siang hari. Bapaknya Ririn tidur sambil menangis. Setelah itu gak lama bapaknya Ririn tertidur, tapi matanya langsung terbuka saat dia dengar ada suara laki-laki tertawa. Bapaknya Ririn bangun, lalu duduk di kasur. Tiba-tiba wajah bapaknya Ririn digampar, sampai dia jatuh dari kasur. Waktu nyoba berdiri, kepalanya ditutup sama mantel. Mantel nutupin muka bapaknya Ririn dan gak bisa dilepasin. Suara yang ketawa itu makin menyeramkan. Bapaknya Ririn bilang, dia ketakutan banget. Karena sebetulnya mantel itu disimpan di lemari rumahnya yang di Jakarta. Bukan rumahnya yang di Tambang. Bapaknya Ririn nyoba lepasin mantelnya, tapi tetap gak bisa. Setelah itu iblis ketawa, ngomong, "Diam kamu, dengarkan." Bapaknya Ririn diem sambil nangis. Ya gimana gak nangis? Dia kehilangan ayah dan anak pertamanya. Terus didatangi iblis dengan cara seperti itu. Dan itu semua karena perbuatan dirinya sendiri. Si iblis itu ngomong, "Kamu mau menipuku? Kamu korbankan orang lain untukku. Semua ini karenamu. Ayah dan anakmu mati karenamu." Artinya gini, kakeknya Ririn emang udah tua dan lagi sakit keras. Kakaknya Ririn suka balapan liar. Kata bapaknya Ririn, mereka sebetulnya nggak kenapa-napa. Tapi meninggalnya karena bapaknya Ririn coba numbalin orang lain. Bapaknya Ririn tahu itu dari iblis. Si iblis bilang, "Ini perjanjian antara aku dan kamu. Jika ingin membatalkan atau mengakhiri, kamu harus korbankan keluargamu sendiri, bukan orang lain." Singkat cerita, ayah dan anak pertamanya mati karena nyawa mereka ditukar dengan orang karyawan yang sengaja ditabrak untuk dijadikan tumbal. Lalu bagaimana dengan nasib karyawan yang ditabrak itu? Mereka luka parah, tapi nggak mati. Bapaknya Ririn cerita lagi bahwa si iblis baru bisa pergi. Baru mau batalin perjanjian kalau bapaknya Ririn mau ngorbanin dirinya sendiri, istrinya, dan anaknya. Anaknya tinggal Ririn sama kakak perempuannya. Nah, cerita itu kan posisinya gue masih ngobrol sama bapaknya Ririn di sofa. Dimana hati sama perasaan gue masih acak-acakan. Gimana gak acak-acakan? Setelah gue dipanggil sama Ririn yang minta gue tidur di kamarnya, gue ceritain dari awal yang membuat semua ini menjadi kacau. Gue yang lagi ngedengerin bapaknya Ririn cerita, tahu-tahu dari arah tangga ada yang nangis. Ya, Ririn yang jadi pocong keluar lagi dari kamarnya. Sekarang dia manggil sambil nangis. Lagi-lagi dia minta gue nemenin dia tidur. Bayangin aja, gue harus nemenin tidur orang yang masih hidup, yang raganya jadi pocong. Gue harus gimana?
Atau aku harus lari ke hutan lalu belok ke pantai? Bapaknya Ririn minta ke gua, Arya, temenin Ririn ya. Kalau nggak ditemenin, Ririn takut gini terus. Kasihan Ririn. Arya mau ya temenin Ririn. Bapak mohon. Jailah si kampret. Kalau bacot enak bener. Gua pengen banget ngomong. Bapak kasihan sama Ririn. Terus bapak nggak kasihan sama saya. Si bapak kembali nyamperin Ririn. Sekarang dia ngajak gua. Arya, ayo ikut. Lalu si bapak gendong lagi pocongnya Ririn ke kamar. Ririn ditempatkan di kasur. Si bapak keluar lalu bacot. Bapak ke kamar. Kalau ada apa-apa, panggil ya. Arya di sini temenin Ririn. Mau nggak mau, gue nemanin Ririn lagi, yang udah jadi pocong di kamarnya. Jelas gue gemeteran, kayak getarannya HP Nokia kalau ada SMS masuk. Ririn tidur di kasurnya. Gue duduk deket pintu. Kalau ada apa-apa, gue bisa kabur. Gue yang lagi nahan ngantuk, nahan takut, nahan kencing, dipanggil sama Ririn. Sambil lengis, Ririn bilang, Arya, sini dekat Ririn, Ririn takut. Buset, iya yang udah jadi pocong aja takut. Gimana perasaanmu saat kau melakukan salah yang sama? Gue kumpulin nyali demi doi. Gue deketin dia. Di situ gue masih berdiri dan ngeliatin ke atas. Gue nggak tahan lihat mukanya Ririn, hancur banget. Dia ngeliatin gue terus. Arya, Ririn takut. Ririn pengen ditemenin. Kalau gini caranya, gue berani ikutin uji nyali dah. Gue duduk dan di situ dia masih ngomong sambil nangis. Perasaan gue yang awalnya takut berubah jadi sedih. Gimana mungkin gue gak sedih? Ririn bilang, Arya, Ririn takut. Ririn kepanasan. Ririn kesiksa. Arya, kalau Ririn mati, doain Ririn ya. Ririn bilang ke gue, Arya jangan takut ya. Sebenarnya ini bukan Ririn. Ririn gak tahu di mana. Gue awalnya gak ngerti. Lalu sedikit-sedikit gue mulai tahu maksudnya Ririn. Jadi setiap lewat tengah malam, jiwa sama raganya Ririn itu terpisah. Jiwanya ada di tempat gelap, sempit, dan sepi. Sementara raganya ada di pertambangan. Maksudnya gini, raganya dibawa sama iblis itu ke pertambangan. Kenapa di pertambangan? Soalnya si iblis itu di pertambangan marah dan bawa Ririn ke sana sebagai jaminan. Marah karena apa? Si iblis marah karena mantel tempat dia diem dibakar saat nolongin Ririn dulu. Seperti ada yang bacot gini, minta ganti mantel lah. Mantel kan banyak, tinggal beli. Masalahnya mantel itu mantel yang jumlahnya sedikit. Iya, si iblis mau diem di mantel yang sama persis sama mantel yang waktu itu dibakar. Yang gua tahu dari bapaknya Ririn, mantel itu cuma diproduksi terbatas. Cuma ada 100 mantel, dan mantel itu kebanyakan yang punyanya adalah orang super tajir. Yang diamnya pun di luar negeri. Terus gimana dong sama Ririn? Ya mau gak mau sebelum mantelnya ada, Ririn pasti jadi pocong terus. Yang nanya Ririn cakep atau enggak, gue pikir cakep cantik itu relatif. Jelek itu mutlak, kayak mantan gue. Bapaknya kok diam di rumah, gak nyari mantel lagi buat si iblis. Jadi gini, ya kakaknya Ririn ngasih mantel itu sebagai hadiah ulang tahun bapaknya. Apa kakaknya Ririn tahu soal masalah yang sedang terjadi pada keluarganya? Jawabannya tidak. Dia hanya tahu kalau kakaknya yang laki-laki sama kakaknya meninggal, tapi dia belum bisa balik ke Jakarta. Singkat cerita, si bapak minta kakaknya Ririn buat nyari mantel yang sama. Harus ada, harus ketemu. Berapapun harganya, nanti dibayar. Karena kakaknya Ririn gak tahu masalahnya ada di mantel yang diberikan kepada bapaknya, kakaknya Ririn gak pernah benar-benar nyari mantel itu. Dia baru nyari setelah dia telepon gua. Ya elah, kok bisa?
Emangnya lo kenal? Ya kagak lah, ketemu aja belum. Sebenarnya bukan nelpon gua, tapi dia nelpon Ririn. Gua yang angkat teleponnya. Kampret, mana mungkin Ririn yang jawab. Orang dia jadi pocong. Di situ gua ngobrol sama kakaknya. Panjang bener. Habis pulsa berapa ya? Ya nggak tau lah. Gua bukan tukang pulsa. Kakaknya Ririn nangis. Terus bilang, ya Tuhan, Bapak nggak cerita ke aku. Ririn gimana? Lanjut ke part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.